Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kali ini kita akan belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Tujuan dari pembelajaran ini diantaranya adalah yang pertama, peserta didik dapat membedakan antara Nabi dan Rasul. Kemudian, dapat menganalisis tugas Rasul-Rasul Allah dan dapat mengidentifikasi sifat Rasul Allah. Sesuai dengan peta konsep bahwa materi tentang mengenal Rasul-Rasul Allah ini terdiri dari mengenal Nabi dan Rasul, tugas Rasul, Rasul Ulul Azmi, dan hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang mengenal Nabi dan Rasul serta tugas Rasul. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, Nabi hanyalah diberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, kalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Pengangkatan Rasul berdasarkan pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa seseorang mengaku sebagai Rasul atas keinginannya sendiri. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus Allah. Oleh karena itu, jika ada yang mengaku sebagai Rasul, umat akan melakukan penolakan dan menganggap mereka sebagai orang yang merusak agama. Sebelum mengangkat hambanya sebagai Rasul, Allah telah mempersiapkan jiwa mereka dengan berbagai macam cobaan, sampai akhirnya betul-betul sanggup dan siap untuk mengemban amanah kerasulan dengan segala tantangan yang berat. Misalnya, yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka memiliki perbedaan. Untuk mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, kita perhatikan tabel berikut ini. Nabi berasal dari kata naba'a yang artinya berita atau informasi, sedangkan Rasul berasal dari kata rasala yang artinya utusan atau penyampaian. Nabi tidak berkewajiban menyampaikan risalah kepada umatnya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan risalah kepada umatnya. Nabi melanjutkan syariat yang disampaikan Nabi sebelumnya, sedangkan Rasul membawa syariat baru. Nabi tidak memiliki sifat tabligh, sedangkan Rasul memiliki sifat tabligh. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Tahukah kalian jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya? Tentu yang lebih mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dan sifat Rasul Allah. Rasul merupakan manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah yang membedakan Rasul dengan manusia lainnya. Mereka mendapatkan tugas mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tugas Nabi dan Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Mereka membimbing kaumnya untuk meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menauhidkan Allah meliputi 3 aspek, yaitu tauhid zat, sifat, dan af'al atau perbuatan. Tauhid zat
adalah meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun atas bagian-bagian, baik internal maupun eksternal, dan tidak ada yang menyamai atau menyerupai zatnya. Adapun tauhid sifat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat Allah tidak sama dan tidak serupa dengan sifat makhluk. Sifat-sifat Allah juga tidak baru. Sementara tauhid af'al adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan semesta alam dan seluruh perbuatan hambanya. 2. Mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah, baik berupa perintah-perintah maupun larangannya. 4. Menyampaikan kepada umat tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah. 5. Memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah dan memberikan kabar berita bagi yang melanggar perintah Allah. Kemudian yang keenam, tugas Rasul adalah memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tanpa sifat ini maka ia tidak dapat disebut sebagai Rasul. Sifat wajib ini ada 4, yaitu yang pertama, sidik, yaitu Rasul selalu jujur dan benar. Semua yang disampaikan oleh Rasul adalah benar, karena ajaran Rasul berasal dari wahyu Allah. Para Rasul selalu menyampaikan kebenaran dengan jujur, walaupun tantangannya sangat berat. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para Rasul dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalah yang benar. Para Rasul menerima perintah ini dengan penuh tanggung jawab, tidak mengurangi atau menambah apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Anak-anakku sekalian, sifat yang wajib bagi Rasul yang ketiga adalah tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh para Rasul dan tidak disampaikan kepada umatnya. Tabligh artinya menyampaikan. Para Rasul selalu menyampaikan wahyu Allah. Dalam menyampaikan kebenaran ini, para Rasul mendapat perlawanan dari umatnya. Namun, para Rasul tidak pernah gentar menghadapi tantangan sekalipun nyawa taruhannya. Yang keempat, sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Para Rasul sangat cerdas dalam menghadapi umatnya. Mereka dibekali kemampuan hebat untuk menghadapi umatnya, terutama saat menghadapi para penentangnya. Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, sebab mereka adalah orang pilihan yang terjaga, terpelihara, atau terhindar dari dosa. Sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil ada 4, yaitu yang pertama, kizib. Kizib artinya bohong atau berdusta. Rasul tidak mungkin berbohong, karena yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul adalah khianat.
Khianat artinya perbuatan yang bertentangan dengan janji. Tentunya Rasul tidak mungkin khianat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat mustahil bagi Rasul adalah al-kitman. Al-kitman artinya menyembunyikan. Tentunya Rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sifat mustahil bagi Rasul adalah al-baladah. Al-baladah artinya bodoh. Tentunya Rasul tidak mungkin bodoh. Anak-anakku sekalian, itulah materi pada kesempatan ini tentang pengertian Nabi dan Rasul, tugas dan sifat Rasul Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita rileks sejenak dengan bermain game tangkap ikan. Caranya, tangkap ikan yang bernama sifat wajib bagi Rasul dengan cara klik atau tekan tombol pause pada gadget Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.